itu harus
harus melalui jalan itu. Jangan kesulitan, jangan penghinaan, jangan kerocokan, jangan sebagainya. Ini adalah makna dari subhanahu, kemuliaan bersamanya kemuliaan. Kemuliaan itu persis, kemuliaan itu pasti harus melalui proses penghinaan. Saudara santri yang belakang mohon diam. Bukan kemuliaan yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemuliaan orang-orang yang mulia di sisi Allah itu bukan juga adalah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu semoga Allah meridainya. Karena ini karamullah wajhahu, semoga Allah memuliakan pandangannya. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Itu yang dimaksud adalah semoga Allah memuliakan pandangan matanya yang berada di area wajahnya. Maka dia karamullah wajah, semoga Allah memuliakan pandangan wajahnya. Nah, saudara, satu-satunya sahabat yang membaca bukan karamullahu wajhahu, karamullahu kemuliaan kemuliaan Allah wajhahu, pandangan wajah, dua mata, hidungnya, telinga, mulut, itu. Kenapa Allah atau sahabat-sahabat menisbatkan untuk ini kepada Ali bin Abi Thalib? Karena apa? Sudah tahu, ada yang tahu? Ini penting saya sampaikan, karena Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah melihat kemaluannya hingga meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu manusia tidak pernah melihat kelaminnya hingga meninggal dunia. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam perbuatan apapun, dia selalu menjaga pandangannya jangan sampai melihat apa yang ada pada dirinya. Itu berarti. Karena itu, Ali bin Abi Thalib sampai dijuluki sebuah doa, semoga Allah memuliakan pandangan matanya, karena tidak pernah memandang anak lainnya, ya, sampai beliau meninggal ini. Tidak. Maka lalu Rasulullah berkata, "Iya kunta." Tidak, ayo bacakan pokoknya. Ini yang berkata ini sahabat Ali, untuk dari betul ilmu, itu dari sebuah bukan ilmu, memberikan nasihat kepada kita sebagai santri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini
Beliau berkata, "Ida punta nalikoni Allah siro iku fi amrin ing dalam perkara iki aku moko Allah siro iku fihi tetap ing dalam amrin." Apabila kamu berada dalam satu perkara, maka hendaknya kamu tetap konsisten di dalam perkara tersebut. Dari sini saya jelaskan, dari kalau siro itu siapa kita? Siapa yang berkata Ali Allah? Ini mengatakan kepada kita, apabila kamu berada dalam satu perkara, menjuluki satu perkara, memperdalam satu perkara, berada di dalam satu perkara, kata beliau Fakun ini, maka konsistenlah di dalam perkara yang ada itu. Jangan sampai putus di tengah jalan, jangan sampai berhenti di tengah jalan, terus konsisten istiqomah terus hingga menemukan kotor itu maksudnya. Terkadang banyak manusia yang gagal saja. Jangan jauh-jauh dari kita para santri, para pelajar gagal di pengajian karena melenceng dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apabila kamu sudah berada di satu perkara, maka konsistenlah di perkara itu sampai kau menemukan keberhasilan. Jangan sampai jangan sampai berhenti di tengah jalan. Coba yang kita ingin modal belajar mencari ilmu, karena tidak konsisten, tidak penanganan, maka dapat belajar jalan berhenti pelajaran. Itu namanya kegagalan. Jadi kalau kita lupa ini menginginkan kita jangan sampai menemukan kegagalan ketika telah berada di satu perkara yang dia inginkan. Kalau kita apa yang kita inginkan? Ketika kita berada dalam posisi kondisi yang menjadi ilmu, tekunilah kita di dalam mencari ilmu sehingga kita betul-betul mendapatkan ilmu, sehingga kita betul-betul menjadi orang ahli ilmu. Kalau saya berada dalam urusan yang saya hadapi, maka saya harus betul-betul terus-menerus konsisten istiqomah sampai saya berhasil. Ini. Kemudian dia melanjutkan, wakafalan cukup dioroti, wakafalan cukup opoti dioroti, kelanjutan ilmiahi sangking ilmu di Allah apa yang harus ia
tidak memperdulikan dengan ilmunya Allah cukup juga, maka dia akan menjadi manusia yang hina dunia akhirat, rugi dunia akhirat. Kata siapa ini? Kata Ali bin Abu Thalib, cukup bagi orang yang menginginkan kemuliaan dan kerugian, cukup ada. Jangan mencari ilmu Allah, gak usah mencari ilmu Allah, gak usah belajar ilmu Allah, cukup. Artinya apa? Artinya seseorang yang akan menjadi manusia yang beruntung, akan menjadi manusia yang bahagia, akan menjadi manusia yang sukses, cukuplah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Belajar. Dengan cara apa? Mendatangi para guru, para ustaz. Tujuannya apa? Belajar. Itu kan. Apa yang kedua? Barang siapa yang akan menemukan kerugian, maka cukup dengan cara apa? Tidak peduli dengan ilmu Allah itu. Kemudian dibalik orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan cara apa? Dengan belajar ilmu Allah. Maka kita di sini sebagai santri, berarti manusia-manusia yang menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat. Karena yang dimiliki santri adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ingin menjadi orang yang sukses atau orang senang? Senang tak ada jodoh. Bisa di dunia tidak menemukan kesenangan, tapi senang yang ada. Kamu ingin senang atau ingin sorok? Jawabannya pasti ingin senang salawat-salawat, apa senang sebentar? Salawat-salawat, maka perjalanan ilmu, maka carilah ilmu Allah, amalkanlah ilmu Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Punya uang banyak, tak mesti senang. Senang sebentar. Kita puji senang. Tapi punya ilmu, punya uang tetap bahagia. Tetap senang dalam uangnya. Berkaya. Jadilah seorang pengajar dan kita akan merasakan. Jadilah seorang ustaz, nanti kita akan mengalami. Cara dia kerja, akan belajar, ansur dia belajar. Itu poin yang kedua. Apa yang kedua? Orang yang menginginkan kesengsaraan, maka cukuplah dengan mengajarkan ilmunya Allah. Berarti kalau dibalik orang yang menemukan kebahagiaan harus dengan memperdalam, menguasai, memahami, mengamalkan ilmunya Allah. Itu kalau dibalik. Upaya yang kedua. Upaya yang kata Sahabat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Yang ketiga, wa'ta'id lam yunur sosiratillahi klan Allah min husani i'arad laylan indalam wa yawmi wa naharan lan wa yahrayino. Nah ini masih berkaitan dengan poin yang kedua. I'arad itu minu itu berpaling itu gak senang itu bisa dikatakan enak, suka. Barang siapa yang enak kepada ilmunya Allah, maka dia akan sengsara dunia
minta Allah penjagaan dari enak kepada ilmu Allah tadi, minta Allah perlindungan dari Allah ketidaksukaan kepada ilmu Allah, minta Allah penjagaan dari berpaling kepada ilmu Allah malam siang dan malam. Apa tadi di Israel? Hebat itu kasih dan jadi minggu berpaling, nggak suka, yang senang, pangkal-pangkal serenang. Hati-hati. Kata Allah Subhanahu mintalah penjagaan dari sifat enak terhadap ilmunya Allah itu siang maupun malam. Karena orang ini penentu manusia mendapatkan resources kebahagiaan yang abadi dan menentukan manusia menjadi manusia yang hina-hina. Tidak berharga sama jauh. Berpaling dan berbalikannya. Bila berpaling maka menjadi manusia yang sengsara. Bila menggeluti ilmu Allah maka dia menjadi manusia yang mulia. Bahagia dunia dan akhirat. Bila ikhlas apa pilih ta'aluk, pilih tidak bisa. Jangan sampai ilmu kepada ilmu Allah. Kata Nabi Ibrahim, mintalah penjagaan dari Ibrahim, karena kamu nanti akan menjadi manusia yang hina. Ya, ini kita semua mengamalkan, sama-sama mengamalkan, sama-sama belajar, sama-sama mengamalkan. Lalu, pada Buddha, Tuhan yang pegang kitabnya itu halaman 115. Ini bukan jati loh. Jangan kamu makan, jangan pegang. Hingga kitabnya yang itu baca. Wala Buddha lan wajib. Di sini bumane wajib. Wala Buddha lan ora kena ulo. Wala Buddha lan ora kena ulo. Tidak boleh tidak. Maka berarti harus. Tidak boleh tidak. Bagi siapa? Bukan itu ilmu kandungan kandungan ilmu. Apa namanya? Seorang talib pencari ilmu agama itu tidak boleh tidak, harus wajib, tidak boleh tidak. Sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, sebuah keharusan. Apa itu? Minta amrul masyarakat. Jadi menanggung segala macam masyarakat, kesulitan, kesengsaraan itu wajib, harus. Kita menjadi manusia yang mulia dengan ini. Contohnya cucunya tadi, kemudian ilmu bersamanya tadi. Nanti cara mencari ilmu harus melalui proses ini. Apa tadi wasilah dari kita seorang talibul ilmi?
mampu sanggup mau menanggung segala macam kesulitan, kehinaan di dalam mencari ilmu. Kita ojo membutuhkan necis kok, ojo membutuhkan kebijakan kok, ojo membutuhkan rai dia sedang di rai dia sedang di boleh kehinaan yang dimana ada ojo isinya kau ojo isinya Allah ojo isinya dalam berbuat itu proses. Jangan yang kita buat sini roh itu proses. Lo sama menjamu, lo sama dia roh, lo sama mengikuti roh keseban, lo sama itu proses. Itu proses. Ojo suka, saking nggak boleh sukeran itu proses. Langsung akan rokok jago kebutaan diri, mudah-mudahan Allah merokokkan. Itu proses, itu proses. Yang itu proses. Kata Allah, dia harus mau langsung berkosong itu diingani. Lakukan, tidak boleh tidak harus wajib. Misalnya, kenapa? Kalau santri disuruh dia siapa ya? Kalau santri disuruh dia itu karena ini kalau sini santri biasanya santri apa? Cukup apa? Dia kan santri syukuran. Boleh. Silakan. Soal bukan ini. Ini masyarakat proses supaya ini kalau dilakukan itu melakukan itu kalau sudah melakukan dia boleh itu semua mengamal jalan-jalan yang mungkin akan lukeri nggak ada. Ini proses perang tentu saja ini bukan perkara itu kan boleh dua aku berhasil itu proses mencari ilmu itu ketujuh siap itu penting ini penting maka jadi kalau sampai harus dibuka berarti seorang santri itu tidak boleh tidak boleh merasa hina dalam mencari ilmu karena itu adalah proses keberhasilan ilmu. Kesulitan kadang-kadang semangat kelaparan kurang sanggup pasti ada jalannya, pasti ada jalannya. Semua proses yang dialami saat itu pasti ada jalannya, pasti ada jalannya. Entah dari mana, entah dari siapa, entah apa, pasti ada jalannya. Karena itu proses yang harus dilalui dan dia pun akan menemukan solusi.
nubuatan, membantu, kesadaran, itu sesuatu yang merembuk, sesuatu yang tercela. Ini bahasa adalah bahasa. Berarti kebalikannya apa? Yang sebaiknya apa? Berdikari itu sesuatu yang suci. Selalu bergandengan atau berhubungan, ya, bersandar kepada orang lain adalah sesuatu yang bisa terpuji. Ini bahasa. Illa biqalabil ilmi, illa biqalabil ilmi, illa kecuali perkara yang baik. Apa perkara yang terjadi? Selalu bersandar kepada orang lain. Selalu bersandar kepada orang lain itu membuat perkara yang tercela. Kecuali dibutuhkan kesandaran, dibutuhkan selalu berhubungan, kecuali tentang iqalabil ilmi di dalam bola ilmu. Kecuali dalam urusan mencari ilmu itu diharuskan harus tetap harus memantil berhubungan bersosial, ya, bersama-sama orang pihak lain dalam mencari ilmu. Tapi ketika tidak dalam mencari sesuatu yang mulia, berdiri sendiri itu adalah sesuatu yang mulia. Kamu di sini apa sebenarnya? Pelajaran di antaranya adalah melatih berdikari itu mulia, ya, dalam satu khusus ini. Tapi ketika dalam mencari ilmu, berdiri sendiri itu sesuatu yang tidak terpuji. Harus apa? Harus bersamaan dengan yang lainnya. Betul? Selalu bergandengan dengan orang lain. Kumantil, ya, kumantil kok. Intil itu sesuatu yang tidak terpuji kecuali ketika dalam mencari dilakukan. Pak Indah mau sepuluh itu mantil. Kepingin diriwani, kepingin bersama-sama. Itulah Buddha tidak menikah. Mantil, konsuan jarang itu harus tidak menikah. Jadi siapa? Lalu bagi orang yang mencari ilmu. Jadi kalian ini dalam mencari ilmu ini harus gesekan. Orang mencari ilmu itu bisa dapat hasil ilmu apabila gesekan. Gak mungkin mencari ilmu sendirian. Sendirian, gak pernah gesekan kepada orang lain, gak pernah bisu, gak pernah musyawarah, gak pernah mencoba. Sulit. Diskusi katanya. Nah, ini contohnya adalah contoh tamaluk di dalam mencari ilmu. Musyawarah. Nah, itu sendiri, ya. Tak pernah. Ini adalah contoh yang tamaluk di dalam mencari ilmu. Nah, tamaluk ini sangat dibutuhkan dan itu harus kata jauh ini karena ini itu. Kemudian kepada siapa orang yang mencari ilmu harus bersandaran bersamaan, harus tamaluk, harus kantil, harus kintil kepada siapa? Nurusati marin guru. Mereka kursi waktu disangkut atau kedua dengan kalau tidur karena guru ini adalah pihak yang harus kita mau, pihak yang harus ikan, yang harus ikan, yang harus
No. Karena guru adalah salah satu pihak yang harus kita malu, yang harus disertai di dalam mencari. Kemudian siapa lagi selain guru? Wasyurokai, konco bersama santri. Saat ini masih jauh gimana? Takon, juga ada. Tamalu kepada teman-teman. Kan takon yang Ustaz Alif tamalu. Ini harus lakukan kata ini, tidak boleh tidak, harus tamalu. Tidak boleh mengatakan kita takut, kita boleh sembilan, kita boleh pura-pura bisa. Upaya namanya, jangan hasil. Dan tidak paham takut yang pokok. Itu nanti salah penafsiran berat. Benar. Ada sesuatu yang kurang makbul. Takut yang pokok ini seorang yang bodoh. Kalau tidak mau untuk orang ini, hanya siapa? Pada setan. Ilmunya akhirnya begitu. Tanpa guru, maka berguru dengan setan, maka ilmunya adalah bisa. Saya enggak. Tuhan, maka tak malu kepada kita, tak malu kepada teman-teman perjuangan, kepada santri. Itu penting. Lakukan tadi tidak boleh. Dan yang lain selain guru dan teman-teman tadi, sama loh kepada mungkin keluarga, ya. Orang kakaknya pernah mondok, dia kalian memberi adik atau bapak atau ibu nanya, bu ini kamunya gimana? Bacaannya lumati ketemu berubah dengan yang tak paham, nanya kepada ibunya, nanya kepada adiknya, nanya kepada kakaknya. Itu namanya malu. Coba kalau pribadi mandiri, tangan apa? Fokus dalam keluarga. Ya, kita malu itu bukan dalam mencari. Kenapa harus malu? Kenapa harus bersandar? Kenapa harus bersama-sama dalam mencari ilmu? Apa yang dicari? Yang intimidasi karena mencari kebaikan. Nanya ada punya jawaban, kemudian tampaknya semua reja itu aku di mana reja. Kebaikan yang tidak dapat. Kalau tanya dijam kalau tadi kalimat kebaikan yang tidak dapat. Kalau minta apa yang kontrol nih, minta dengan guru nih karena pisah, hanya dari semua. Kejalan, kalau tidak, yang fitnahnya view, bukan itu. Taman adalah dibutuhkan dalam mencari begitu. Bila dikatakan artinya kalau ini dikatakan ini sudah ada ulama lain yang berkata. Kalau tadi sampai mengenai tamal tadi adalah ungkapan yang disampaikan oleh Dr. Alifin Nabi. Kalau ada berapa poin tadi kamu ada berapa poin? Tergantung ilmu kamu, tergantung kemampuan kamu dalam mencari itu. Ingat. Dikatakan oleh ulama, al-ilmu utai ilmu iku izu dunia. Laulila kangkoro ono ino iku mojo pihi dalam ilmu. Dikatakan oleh ulama, ilmu itu mulia, tidak sedikit penghinaan di dalam ilmu. Ilmu itu 24 karat mulia. Tidak ada penghinaan sedikit pun di dalamnya. Maksudnya ilmu agama
mulia yang tidak ada kehinaan di dalamnya. Berarti orang yang di dalamnya terpenuhi ilmu Allah, maka tidak ada sedikit pun kehinaan yang ada dalam diri orang itu. Walaupun dihina oleh orang lain, ya, walaupun dihina oleh orang lain, dia berkata Allah tetap manusia yang tidak ada kehinaan sedikit, karena ilmu Allah yang sudah bertanam dalam dirinya. Terus, contoh, nah kita bukan semua Allah, guru semangat sendiri. Dan ini kesempatan ini ambil istimewa, penyampaian secara ikhlas ini. Ambil istimewa, ambil kebaikannya, untuk dari sinilah akan mendapatkan berkah, dan dari sinilah kamu akan mendapatkan mudarat. Karena tidak memakai sama sekali yang harus kita mauki dalam menjalani hidup. Lain prabu orang bisa ditemu orang ini illa bi'ilmi sesuatu kelawan ino la izza kalsura Allah kepenuhnya ibu mausukihi di dalam qalibul ilmi. Perhatikan la yukraku illa bi'ilmi, la yukraku orang harus ditamu apa ilmu illa bi'ilmi tercukupi soal kamu kelas sebab tidak artinya apa? Ilmu sebagai dasar kemuliaan itu tidak bisa ditemukan oleh siapapun kecuali dengan proses pembinaan, kecuali dengan proses kesulitan, kerepotan, ujian untuk Tuhan itu. Ini kembali kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, ilmu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan proses kesulitan, kehinaan, kekayaan, tidak berubah. La izza bihi, la izza orang-orang melihat wujudnya dalam qalbul ilmi. Orang yang dalam belajar ilmu tidak mau hina, tidak mau sulit, nggak sanggup, hanya berdoa di sana. Maka berdoa dari jalur yang semestinya harus diikuti, yang semestinya harus ditakut. Karena la izzati, tidak ada kemuliaan tapi seorang yang sedang mencari ilmu. Apa artinya? Orang santri itu kesemua waktunya, keseluruhan waktunya itu harus mampu menanggung kesulitan kehinaan dalam proses pencarian ilmu. La izzati, tidak ada nyantai-nyantai, tidak ada goyang-goyang dalam mencari ibadah, pasti butuh kesulitan. Coba merasakan sulitnya motor ini parah. Kemudian
dengan kesulitan dikala kamu sedang belajar roh antara banyak dan itu harus kau lalui. Nah, ketika seseorang yang mencari ilmu dan tidak ada ya kesini tidak ada orang yang mencari ilmu ya keenak-enakan, kesantai-santai poya-poya dalam mencari ilmu itu enggak ada. Harus hina, harus terkosong, harus menanggung ujian dan cobaan. Ini gimana? Tiba mikir. Bantu ono kang anu kok yo. Iki maning. Ini mek ono anu ning kok mek kok. Mek ono anu ning ndi? As. Ono ndi mek dewe kok. Lanjut. Waqala, mana? Nasidik. Waqala nang ngendika sapa qailu wong kang ngendika. Ada seorang ulama yang mengatakan dengan nada yang beda. Ara ningali isun laka maring sira nafsan ing nafsu. Tastahi kepingin apa nafsu an tu'izaha ento muliakan sira ing nafsu. Padahal supaya kan mudun keplakin lho. Ngono sing ngono supaya teri bagian bebas iki. Wes. Arola kan nafsan tasdahi antu'iza. Artinya ada seorang yang berkata arola kan nafsan tasdahi antu'iza. Saya melihat kamu itu pingin diri kamu itu menjadi orang yang mulia. Jadi ada dua orang yang saling memandang, mungkin senior memandang junior. Kata senior, arolaka nafsan tahtazi antu'iza. Saya melihat engkau, bahwasanya kamu ini menginginkan dirimu ini manusia menjadi diri yang mulia. Apa maksudnya? Kepingin mulia awake dilihat oleh senior dari gerak-geriknya. Baik sirene ngawam cari muka kepingin dihormati, cari muka lah. Saling sikut, saling nendang. Baik sirene kepingin dihargai. Cari senior ngomong yang junior. Oh ya
Palasta tanalul izzah, akan tetapi justru kamu tidak mendapatkan keinginan dirimu pengen menjadi mulia itu enggak kamu dapatkan. Hatta tudzillah, justru kebalikannya yang kamu dapatkan dalam dirimu adalah kehinaan. Misalnya alim, amitaka, ini sengaja mereka bebas aja ngomongnya. Misalnya alim amitaka, kau ya takai kepengen di alam, kepengen dihargai. Halim itu kebiasaan. Tapi justru kebalikannya, kepengen awak dihargai, tapi justru awak itu dihina. Di antaranya nggak ada tamaluk. Nah, jadi keterangan pertama, keterangan di atas itu berkaitan. Keterangan tamaluk ya, antara satu kepada yang lain ini harus dibutuhkan dalam mencari ilmu. Ini ada kaitannya. Artinya apa? Orang yang menginginkan mulia, orang yang menginginkan menjadi diri yang mulia, itu harus tamaluk. Yang turunnya kang apik, yang konconnya yang kang apik. Wah.